Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Genda Cantika. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang konsep dasar transaksi murabahah. Murabahah ini merupakan akad jual beli atas suatu barang tertentu yang dimana si penjual itu menyebutkan harga pembelian barang kepada si pembeli, kemudian menjual kepada si pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad ini, si penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual itu disebut dengan margin keuntungan. Ketentuan dalam akad murabahah itu yang pertama, barang telah dimiliki penjual. Yang kedua, resiko dan keuntungan di tangan penjual. Yang ketiga, harus ada informasi, harga, dan biaya yang wajar. Selanjutnya, mekanisme transaksi murabahah ini dapat dilakukan dengan janji. Janji dari si pembeli kepada si penjual akan membeli barang yang dipesan atau bukti pemesanan setelah pihak si penjual memiliki barangnya. Baru akad itu dapat dilangsungkan. Pembayaran ini dapat secara tangguh maupun angsuran. Aspek penentuan harga dalam transaksi murabahah ini bisa berdasarkan kebiasaan bisnis yang berlaku. Tambahan harga ditetapkan pada saat akad berlangsung. Komponen biayanya itu harus jelas dan keuntungan penjual itu tidak atas dasar bunga cicilan, tetapi dari selisih harga pokok dan harga jual yang ditentukan pada saat akad. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang landasan fikih. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang dimana ayat tersebut itu menjelaskan bahwa Allah itu melarang atau mengharamkan orang-orang yang beriman memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak sesuai dengan hukum syariah. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain, tetapi dengan cara jual beli atau perdagangan dengan asas saling ridho dan ikhlas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tiba. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga dan keempat. Poin yang ketiga adalah tentang standar akuntansi keuangan transaksi murabahah. Standar akuntansi keuangan ini mengatur tentang akuntansi murabahah adalah PSAK 59 paragraf 52 sampai dengan 68 tentang pengakuan dan pengukuran murabahah. Adapun karakteristik murabahah sebagai transaksi dengan akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual maupun pembeli dapat dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan. Bank dapat memberikan potongan kepada nasabah yang melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo atau mempersingkat pembayaran dan diperbolehkan juga untuk meminta jaminan atas dengan membayar uang muka sebagai langkah kehati-hatian serta mengambil denda dari nasabah yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya dengan catatan bahwa denda tersebut harus dialokasikan sebagai dana sosial. Adapun pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah respektif dari bank sebagai penjual sehingga tidak ada ketentuan bagi pembeli untuk melakukan standarisasi pencatatan transaksi keuangan. PSAK 59 hanya mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif bank dari penjualan saja. PSAK 102 tentang akuntansi murabahah sebagai bagian PSAK syariah merupakan dari PSAK 59. Dan selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Konsep pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah pada PSAK 59 mengatakan bahwa yang wajib mencatat transaksi tidak hanya penjual saja, pembeli juga mencatat transaksi sehingga PSAK 102 itu mengatur tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah dari sudut pandang penjual maupun dari pembeli. Selanjutnya tentang penyajian. Perintah murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisih kerugian piutang. Margin murabahah tambahan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Selanjutnya ada pengungkapan. Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, yaitu harga perolehan aset murabahah. Yang kedua, janji pemesan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban. Dan yang ketiga, ada pengungkapan yang diberlakukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
Poin keempat membahas tentang pedoman pencatatan dan pelaporan akuntansi transaksi murabahah. Rukun dari transaksi murabahah adalah 1. Pihak yang berakad, 2. Objek yang diakadkan, yang ketiga adalah akad ataupun ijazah yang diterima dan qabul. Syarat dalam transaksi murabahah adalah pihak yang berakad itu secara hukum sukarela. Objek yang diperjualbelikan yang masuk yang diharapkan bermanfaat. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Terus akad itu harus jelas, antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Tidak mengandung klausal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang. Adapun perlakuan akuntansi murabahah sebagai berikut: melakukan dalam uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank saat diterima. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Jika transaksi tidak dilaksanakan, maka uang tersebut muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan bank. Dan yang kedua ada pengakuan keuntungan murabahah diakui 1. pada periode terjadinya apabila ada akad yang berakhir pada periode laporan keuangan yang sama. Yang kedua, selain periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. Dan yang ketiga, pengakuan denda diakui sebagai dana kebijakan pada saat diterima. Selanjutnya, pada akhir periode piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang kelima adalah pada periode majelis murabahah tangguh disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Terus akad itu harus jelas, antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Tidak mengandung klausal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang. Adapun perlakuan akuntansi murabahah sebagai berikut: melakukan dalam uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank saat diterima. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Jika transaksi tidak dilaksanakan, maka uang tersebut muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan bank. Dan yang kedua ada pengakuan keuntungan murabahah diakui 1. pada periode terjadinya apabila ada akad yang berakhir pada periode laporan keuangan yang sama. Yang kedua, selain periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. Dan yang ketiga, pengakuan denda diakui sebagai dana kebijakan pada saat diterima. Selanjutnya, pada akhir periode piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang kelima adalah pada periode majelis murabahah tangguh disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kurnia Lalil Arofa. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi akuntansi transaksi murabahah. Akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang akuntansi murabahah yang berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2008. Menurut PSAK 102, cakupan ketentuan akuntansi yang diatur dalam akuntansi murabahah dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Lembaga-lembaga yang terdapat dalam PSAK 102 meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non-bank, seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun, dan lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah. Akad murabahah akan disinggung dengan pengamalan murabahah pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang berkaitan dengan murabahah itu sendiri. Yang pertama yaitu perhitungan margin murabahah. Berdasarkan PSAK 102, pendekatan yang disarankan yaitu pendekatan proporsional, yang berarti proporsional terhadap jumlah piutang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase dari keuntungan terhadap jumlah yang ditagih. Lalu yang kedua, transaksi murabahah. Yang pertama, saat negosiasi.
Pada saat negosiasi, belum terjadi transaksi apapun, dengan demikian belum ada penjurnalan saat negosiasi. Lalu yang kedua, pengakuan uang muka. Menurut pedoman akuntansi perbankan syariah, yang merupakan alternatif mendebit langsung rekening nasabah sebesar uang muka yang telah disepakati. Ketika pengakuan uang muka sudah ada, selanjutnya ada transaksi dengan pembelian dengan pesanan. Lalu untuk contoh penjurnalannya bisa dilihat di dalam makalah. Yang ketiga, saat murabahah. Saat murabahah jadi tidak disepakati, berdasarkan PSAK 102 disebutkan bahwa murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembelian barang yang dipesannya. Hal ini menunjukkan jika kontrak murabahah tersebut tidak mengikat pembeli dan membeli barang yang dipesan, maka pembeli dapat membatalkan pembeliannya. Lalu yang keempat, yaitu saat akad murabahah disepakati. Yang pertama, pencatatan penjualan murabahah. Berdasarkan PSAK 102, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang telah disepakati. Adapun jurnalnya antara lain piutang murabahah, persediaan aset murabahah, margin murabahah yang ditangguhkan. Untuk contoh penulisan terdapat di makalah. Lalu pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan murabahah. Berdasarkan PSAK 102 disebutkan bahwa jika barang jadi oleh pembeli, akad jual beli telah disepakati, uang muka diakui sebagai pembayaran utang. Lalu untuk pencatatannya bisa dilihat di makalah. Yang ketiga, pencatatan biaya yang ditangguhkan nasabah. Sehubung dengan pembiayaan yang diberikan, pada umumnya bank membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya administrasi, biaya material, biaya notaris, biaya asuransi. Lalu penyajian transaksi murabahah dalam laporan keuangan. Penyajian transaksi di laporan keuangan bergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut ini adalah rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Pertama yaitu rekening nasabah. Rekening ini disajikan dalam neraca di bagian pasifa. Rekening ini terpengaruh karena dalam praktik perbankan penerimaan angsuran oleh bank dilakukan dengan mendebit rekening nasabah. Lalu yang kedua, piutang murabahah. Piutang murabahah yang disajikan di neraca dapat dihitung dengan rumus piutang murabahah sama dengan saldo piutang murabahah belum jatuh tempo ditambah dengan saldo piutang murabahah jatuh tempo saldo margin murabahah yang ditangguhkan. Lalu yang ketiga yaitu keuntungan murabahah ditangguhkan. Keuntungan murabahah ditangguhkan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan murabahah tangguhan sebagai pengurangan piutang murabahah. Lalu yang keempat, aset murabahah. Rekening ini disajikan di neraca pada bagian aset. Namun demikian dikarenakan setelah melakukan transaksi pembelian, Bank Syariah melakukan penyerahan aset murabahah kepada pembeli, maka rekening ini biasanya memiliki saldo 0. Lalu yang kelima, keuntungan murabahah. Rekening keuntungan murabahah merupakan gabungan total saldo murabahah akrual dan total saldo murabahah kas. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.